Borussia Dortmund menelan kekalahan dengan skor 5-2 saat melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Salah satu gol Dortmund dicetak oleh pemain muda Jamie Bynoe Gittens. Menurut laporan Sportmole, catatan tersebut menjadikan Jamie sebagai pemain termuda asal Inggris yang mampu menjebol gawang Real Madrid di Liga Champions. Pada laga ini, Jamie masih berusia 20 tahun 75 hari. Ia mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alan Smith yang kala itu berusia 20 tahun dan 129 hari. Saat ini Jamie memiliki kontrak bersama Dortmund hingga musim panas 2028. Menurut Transfermarkt, ia mempunyai nilai pasar sebesar 35 juta euro. Real Madrid secara resmi mengonfirmasi bahwa Thibaut Courtois mengalami cedera lagi beberapa hari setelah ia kembali beraksi. Kehilangan Courtois merupakan sebuah kerugian, apalagi sang kiper tampil gemilang melawan Dortmund dengan membantu Real Madrid mengamankan kemenangan 5-2. Kini menurut Mario Cortegana, sang pemain absen lagi dan diperkirakan akan absen selama 2 hingga 3 minggu. Itu berarti kiper tersebut dipastikan absen di El Clasico krusial akhir pekan ini melawan Barcelona yang akan menjadi kemunduran besar bagi Madrid. Arsenal dipastikan tidak akan mengajukan banding atas kartu merah yang diterima oleh William Saliba dalam kekalahan 2-0 melawan Bournemouth. Hal ini berarti bek asal Prancis tersebut akan absen dalam pertandingan penting melawan Liverpool pada laga selanjutnya. Menurut laporan dari The Times, Mikel Arteta mengakui bahwa timnya tidak bisa terus memberi keuntungan jumlah pemain kepada lawan. Kartu merah yang diterima oleh Saliba menjadi kartu merah ketiga Arsenal di musim ini. Menariknya, The Gunners hanya menerima 2 kartu merah sepanjang musim 2023-2024 lalu. Bek kiri Liverpool yang tengah menjalani musim peminjaman di Wigan Athletic, Luke Chambers, harus menepi hingga awal 2025 akibat cedera punggung yang parah. Kabar terbaru menyebutkan bahwa cederanya membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dari yang diperkirakan. Manajer Wigan mengonfirmasi bahwa cedera Chambers bersifat jangka panjang dan akan membuatnya absen setidaknya hingga tahun baru. Chambers tidak memerlukan operasi untuk cedera ini, namun ia akan kembali ke Liverpool untuk menjalani program rehabilitasi di bawah pengawasan para spesialis. Mantan gelandang Arsenal Jack Wilshere akan meninggalkan klub setelah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan tim pelatih Norwich City, klub yang berlaga di Championship. Wilshere mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan staf pelatih di bawah manajer Johan Hoftorup yang tengah berupaya membawa Norwich City kembali ke Premier League. Wilshere percaya bahwa langkah ini akan mempercepat perkembangan karir kepelatihannya. Arsenal dan Norwich telah mencapai kesepakatan kompensasi untuk Wilshere. Real Madrid bakal bersua dengan Barcelona di Santiago Bernabeu. Menjelang laga, ada keraguan Rodrigo Goes tidak bisa mentas lantaran mengalami sedikit cedera pada bagian pahanya. Winger asal Brasil itu lumayan diandalkan Carlo Ancelotti di musim ini. Ia mampu tampil baik dan menjadi aktor di balik gol Lucas Vazquez. Namun ia sempat mengalami masalah pasca melakukan selebrasi dan ditarik keluar lapangan. Menurut laporan Diario AS, sang pemain mengalami sakit pada bagian pahanya. Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan kondisinya. Mikel Arteta belum bisa berbicara banyak terkait cedera yang dialami Riccardo Calafiori. Namun Arteta mengirim sinyal bahwa cedera yang dialami sang pemain cukup parah. Pemain berposisi bek tersebut tampak tidak nyaman dan kesakitan di lututnya. Ini bukan kali pertamanya Calafiori mendapatkan cedera yang mengkhawatirkan. 6 tahun lalu dia pernah mengalami cedera ligamen krusial sampai harus naik ke meja operasi. Calafiori akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui detail cedera yang dialaminya. Kini Arsenal dan Arteta pun tengah berharap-harap cemas menanti laporan kondisi bintang mudanya. Menjelang laga melawan Fenerbahce di ajang Liga Eropa, Manchester United dilaporkan sedang melakukan pendekatan kepada Xavi Hernandez. Mantan pelatih Barcelona itu disebut menjadi kandidat pengganti Erik ten Hag jika klub memutuskan untuk memecatnya. Seperti dilansir Daily Mail, United telah 2 kali melakukan kontak dengan Xavi dalam beberapa bulan terakhir. Xavi yang meninggalkan Barcelona sejak musim panas memang menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan MU. Pengaruh Guardiola masih kuat dalam metode kepelatihannya. Hal ini dikabarkan menambah daya tarik Xavi bagi petinggi MU. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Bukayo Saka kemungkinan besar tidak akan fit untuk bermain melawan Liverpool di Emirates Stadium akhir pekan ini. Pemain sayap andalan The Gunners itu mengalami cedera hamstring selama jeda internasional bersama Inggris dan akan absen dalam pertandingan melawan Bournemouth. Saka tidak mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya pada hari Senin dan tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan Liga Champions. Bintang timnas Inggris ini telah memberikan 7 assist dan mencetak 2 gol dalam 7 penampilan di Premier League.
Manchester United mulai bersiap menghadapi bursa transfer tahun 2025. MU kemungkinan akan merekrut 2 pemain dari klub Liga Italia Napoli untuk memperkuat tim setelah terpuruk di musim ini. Menurut laporan Sport, MU diklaim telah menugaskan pemantau bakat seniornya untuk menyaksikan aksi Napoli. Incaran MU adalah winger Kviza Kvaratskhelia dan bek tengah Alessandro Bongiorno. MU sendiri menyiapkan dana besar untuk mendapatkan Kvaratskhelia dan Bongiorno. Napoli mematok bandrol tinggi untuk kedua pemain itu. Bongiorno dihargai 70 juta euro dan Kvaratskhelia dibanderol 100 juta euro. Barcelona bersua dengan Bayern Munich dalam matchday ketiga Liga Champions. Laga tersebut sekaligus mereka jadikan sarana untuk memantau lebih dekat Alphonso Davies. Dalam beberapa waktu belakangan, nama Davies dikaitkan dengan Barcelona. Ia bisa diamankan gratis lantaran kontraknya akan berakhir. Barcelona mencoba memanfaatkan hubungan sang pemain dengan Hansi Flick guna memuluskan asa untuk mengamankan pemain Kanada tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona memanfaatkan laga melawan Bayern Munich untuk mengamati sang pemain lebih dekat. Liverpool dikabarkan tertarik pada bek RB Leipzig Castello Lukeba meskipun pemain muda Prancis itu baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Menurut laporan RMC Sport, Lukeba memperpanjang kontraknya di Leipzig hingga 2029. Akan tetapi itu tidak akan menghentikan minat dari beberapa klub besar Eropa. The Reds sendiri memiliki hubungan kerja yang baik dengan RB Leipzig. Beberapa pemain seperti Dominik Szoboszlai, Naby Keita, dan Ibrahima Konate sebelumnya telah menyeberang dari RB Leipzig ke Anfield. Dengan sejarah transfer ini, Liverpool mungkin memiliki peluang besar untuk membawa Lukeba ke Anfield. Manchester United dikabarkan masih akan terus mengejar salah satu striker potensial milik RB Leipzig di bursa transfer Januari 2025 mendatang. Striker RB Leipzig Benjamin Sesko dikabarkan masih menjadi target utama Manchester United demi memperkuat lini serang skuad Setan Merah. Menurut media Italia Tutto Juve, Setan Merah akan berupaya untuk merekrut Sesko pada bursa transfer Januari nanti. Namun Setan Merah harus membayar biaya yang signifikan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pasalnya, ia menandatangani perpanjangan kontrak hingga musim panas 2029. Menurut laporan dari Daily Mail, pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso telah menolak Manchester United. Mantan pemain internasional Spanyol itu enggan bergabung dengan United karena hubungannya dengan rival mereka, Liverpool. Oleh karena itu, saat ini rival mereka yakni Manchester City ingin memboyong Alonso. Laporan di Jerman mengindikasikan bahwa petinggi Leverkusen bersiap untuk kepergiannya pada tahun 2025 mendatang. City menyiapkan Alonso sebagai kandidat jika Pep Guardiola meninggalkan Stadion Etihad saat kontraknya habis pada tahun depan. Inter Milan menghadapi Young Boys pada laga lanjutan Liga Champions. Bermain di Stade Swiss Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Inter cukup kesulitan menghadapi permainan tuan rumah. Meski unggul dalam penguasaan bola, Inter kalah dari segi tembakan di babak pertama. Beruntung para pemain Inter mampu meredam serangan tuan rumah sehingga skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Inter yang unggul dalam penguasaan bola terus mencoba membongkar pertahanan tuan rumah. Pada akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu Inter tercipta di menit 90+3 melalui Marcus Thuram. Skor 1-0 untuk Inter Milan bertahan hingga babak kedua usai. Liverpool melakoni matchday ketiga Liga Champions 2024-2025. Pasukan Arne Slot bertandang ke markas RB Leipzig di Red Bull Arena, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tim tamu, Liverpool berhasil unggul lebih dulu di menit 27 melalui Darwin Núñez. Skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum. Memasuki babak kedua, Leipzig yang tertinggal 1 gol mencoba mencetak gol penyeimbang. Namun kokohnya pertahanan Liverpool mampu menjaga keunggulan 0-1 mereka hingga laga usai. Manchester City menjamu Sparta Praha pada laga lanjutan Liga Champions. Bermain di Etihad Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, City tampil sangat dominan sejak babak pertama dimulai. Bahkan mereka unggul 1-0 lewat gol Phil Foden saat laga baru berjalan 3 menit. Setelah itu tak ada gol tambahan dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. City baru bisa menggandakan keunggulan melalui Erling Haaland di menit 58. Di menit 64, giliran John Stones yang mencatatkan namanya di papan skor. Haaland mencetak brace dan membawa City unggul 4-0 di menit 68. Pada akhirnya, penalti Matheus Nunes di menit 88 memastikan kemenangan City dengan skor akhir 5-0. Barcelona menjalani laga matchday ketiga Liga Champions.
Menjamu Bayern Munich di Stadion Olimpiade Luis Companys, Barcelona berhasil mencuri gol cepat di menit pertama. Rafinha berhasil membawa Barca unggul 1-0 via asis Fermin Lopez. Namun keunggulan tuan rumah tak bertahan lama. Bayern berhasil menyamakan kedudukan di menit 18 melalui Harry Kane. Barcelona kembali unggul di menit 36 melalui Robert Lewandowski. Di menit 45, Rafinha mencetak brace dan membawa Barca unggul 3-1 hingga turun minum. Pada babak kedua, Barcelona semakin menjauh berkat hat-trick Rafinha di menit 56. Pada akhirnya, skor 4-1 untuk kemenangan Barcelona bertahan hingga laga usai.